lestari. Mau cobain Singosari Kediri Ayo rek, kuyup makaryo Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo, ini Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantul, mantulkan itu filosofi dari tanah Jawi. Semua beraksi, atusan MC dan dedikasi. Semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mau cobain Singosari Kediri Ayo rek, kuyup makaryo Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapau Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Virgia Hasan. Mengawali informasi yang pertama. 3 anak sungai di Dusun Sukomade, Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran meluap sejak Senin pagi. Akibatnya ratusan warga Sukomade terisolir lantaran jalan satu-satunya yang digunakan masyarakat terendam banjir. Selain itu, warga yang terisolir juga kekurangan air bersih. Terisolirnya ratusan warga di Dusun Sukomade, Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran sudah menjadi langganan setiap tahunnya. Lantaran 3 anak sungai yang melintasi dusun tersebut selalu meluap saat musim hujan tiba, sehingga membuat jalan satu-satunya akses warga terendam. Selain itu, warga juga kekurangan air bersih, lantaran akses pipa air juga tersapu oleh banjir. Kepala Dusun Sukomade, Ferry Navarro juga menjelaskan bahwa aliran listrik di Dusun Sukomade padam lantaran jaringan PLN yang melintasi hutan tersebut tertimpa pohon tumbang. Namun kini pihak PLN juga sedang melakukan perbaikan agar aliran listrik di Dusun Sukomade kembali dapat digunakan lagi. Akan terjadinya banjir ini sudah diprediksi di beberapa pihak sehingga stok makanan warga Dusun Sukomade masih tercukupi di beberapa toko kelontong dan juga koperasi. Namun jika air tidak kunjung surut, maka stok makanan warga terancam harapannya dalam waktu beberapa hari sungai ini dapat segera surut dan dapat segera dilintasi kembali. 3 sungai yang ada di Sukomade semuanya banjir. Jadi satu diakses
satu-satunya penyeberangan roda 2 yang di rakit itu membesar, meluap sampai ke pinggir sungai dan akses gate sementara waktu tidak bisa dilewati. Sejak tadi pagi Mas, kurang lebih sekitar jam 8 rata-rata tadi. Karena hujan semalam, akses jalan terputus. Tadi pagi juga ada gangguan kayu roboh, cuman sudah dievakuasi. Ini teman-teman PLN juga sudah naik untuk evakuasi kabel yang tertindih kayu roboh tadi. Sementara waktu dipadamkan untuk Sukamadi. Ya karena ini posisinya masih semalam ya, kemarin pada waktu surut banjir pertama itu untuk dropping sembako di toko-toko kelontong dan toko-toko sembako di Sukamadi ya, stok sembako. Iya kan mau nih. Dani Eka, JTV Banyuwangi. Sapine Pak Goto selamat. Cuaca ekstrim disertai angin kencang tengah melanda Kabupaten Banyuwangi. Hal itu mengakibatkan sebuah pohon kelapa tumbang dan menimpa sebuah rumah hingga menghancurkan bagian dapur milik salah satu warga. Tertimpa pohon kelapa. Beginilah kondisi dapur rumah milik Sukarno, 65 tahun, warga lingkungan Bengawan, Kelurahan Singonegaran, Banyuwangi, yang hancur setelah ditimpa pohon kelapa. Mendapat laporan rumah warga tertimpa pohon, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Banyuwangi bersama tim reaksi cepat atau TRC, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banyuwangi langsung menuju lokasi. Petugas bersama warga lainnya kemudian membantu membersihkan puing-puing rumah yang ambruk dan memotong pohon kelapa yang menimpa atap rumah Sukarno. Sukarno mengatakan pohon kelapa tersebut menimpa kediamannya ketika kelima keluarganya tengah memasak di dapur pada Minggu pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Beruntungnya kelima keluarga Sukarno tersebut sempat keluar dari dapur dan seketika pohon kelapa ambruk menghantam atap rumah dan dinding dapur yang terbuat dari anyaman bambu dan seng. Menurut Sukarno, selama 4 hari di daerahnya terus-terusan dihantam angin kencang dan juga disertai hujan deras. Selama 4 hari diterpa angin kencang, pohon kelapa tersebut sudah menandakan akan roboh karena terlihat miring ke arah rumahnya. Tadi malam itu jam 10. Jam 10 malam ya? Ya, jam 10 malam keluarga saya di dapur, masak-masak, habis itu keluar. Tahu-tahu enggak ada apa-apa, tahu mak bruak gitu, lari semua keluar. Iya. Keluarga saya 5 di dalam itu ya. Nggak ada yang kerubuhan mungkin? Nggak ada, alhamdulillah nggih, ya. nggak ada nggih, sempat ada. Sempat sudah keluar. Ya, alhamdulillah nggak ada. Ya. Berapa hari itu sudah ada, dapat 4 hari itu ada angin. Ada angin. Iya. Miring. Sudah sempat miring itu ya, berarti ya. Tapi enggak situ terus hujan lebat, itu air itu besar. Air nggih. Ya, naik ke pohon kelapa itu. Ya itu sudah 10 nggih perkiraan malam. Siap. Tertimpa pohon kelapa. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menghimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap bencana hidrometeorologi hujan deras yang disertai angin kencang. Tentu perlu diwaspadai terkait dengan kemunculan awan CB atau cumulonimbus yang dapat meningkatkan kecepatan angin. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame.
PRT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang rakun. Rakun lah. Gak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Yang gak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Ah, yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame. Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, Si. Sebelah sini. Rip, Ya, saya sakit. Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya, udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Oh sini. Maksud saya nggak lengkap baru ngurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Kita sama operasi zebra. Enggak tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Ini tidak pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datunya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Ya. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? luar biasa. Itu langsung melihat saya jelas. Saya bisa ngaji. Nah, bisa lihat kitab kuning lagi. nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pehili habat hai bahat bahas syukriya tu Allah subhanahu taala bakwan hai or meritus tu mubarak talege kepada bapak-bapak ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan, praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark.
Musim hujan, ular jenis kobra satroni rumah warga di Desa Jajak, Kecamatan Gambiran pada Senin dini hari. Diduga ular tersebut mencari makan serta perlindungan. Beruntung, ular tersebut dapat dievakuasi oleh anggota Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi menggunakan peralatan khusus. Warga Dusun Yasowinangun, Desa Jajak, Kecamatan Gambiran dihebohkan dengan adanya seekor ular kobra masuk ke rumah warga. Ular tersebut diduga berasal dari kebun belakang rumah. Koordinator Damkarmat Kecamatan Genteng, Sutikno menjelaskan, adanya laporan masuk ke pihaknya kurang lebih sekitar jam 12 dini hari. Petugas yang piket langsung menindaklanjuti dan berhasil mengevakuasi ular kurang lebih 15 menit penanganan dengan peralatan khusus yang dimiliki Damkar. Ular yang masuk ke pemukiman warga di wilayah tersebut memang cukup sering berasal dari kebun yang berlokasi di belakang rumah warga. Selain itu juga saat musim hujan, ular diduga mencari makan serta mencari perlindungan. Warga diharap waspada serta jika ada kejadian yang serupa agar segera menghubungi pihaknya. Dani Eka, JTV Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi bakal menjadi salah satu venue dalam rangkaian Tetralogi Journey East Java Running Festival 2025 yang diselenggarakan oleh Ditpol Airut Polda Jatim. Event ini diselenggarakan di 4 kabupaten kota di Jawa Timur. Bertujuan untuk menggerakkan masyarakat untuk hidup sehat, mempererat kebersamaan, serta mengangkat potensi pariwisata dan ekonomi lokal. Ketua Panitia IJRF, Bagus Ramadhani mengatakan, event ini digelar di 4 kabupaten kota, di antaranya Banyuwangi, Kediri, Madiun, dan Surabaya. Banyuwangi menjadi venue pertama digelar pada 26 Januari 2025. East Java Running Festival 2025 akan menjadi ajang olahraga lari yang tidak hanya menonjolkan semangat kompetisi, tetapi juga mengapresiasi keindahan alam dan budaya setiap daerah yang menjadi venue acara. Dalam ajang ini, peserta akan berlari melewati rute yang dirancang secara khusus untuk memamerkan daya tarik setiap kota. Selain itu, festival ini akan diwarnai dengan berbagai kegiatan pendukung, seperti bazar produk lokal, pertunjukan seni tradisional, dan pameran UMKM. Dalam ajang ini terdapat beberapa kategori yang dilombakan, di antaranya fun walk, rute 5 km, 10 km, dan half marathon 21 km. Peserta akan memperoleh poin di setiap event berdasarkan hasil perlombaan yang nantinya akan diakumulasi. Juara umum akan diumumkan pada acara puncak di Surabaya. Event itu pasti akan ada UMKM yang kita libatkan untuk mempromosikan produk-produk asli dari Banyuwangi yang bisa kita kenakan terhadap seluruh peserta running, karena target kita kurang lebih sekitar 2.000 sampai 3.000 peserta. Selain itu untuk mempromosikan pariwisata juga, terutama Banyuwangi, Kediri, Madiun, dan Surabaya. Next, kita adakan di tanggal 26 Januari. Sementara itu, mewakili Pemkab Banyuwangi, PJ Sekda Guntur Priambodo menyambut baik event lari tersebut. Menurutnya, event ini menasbihkan bahwa Banyuwangi ramah bagi olahragawan. Meneguhkan Banyuwangi tidak hanya unggul pada pariwisata alamnya, tetapi juga sport tourismnya. Dalam rangka untuk menunjukkan bahwa Jawa Timur itu aman, nyaman, sehat, dan sejahtera, Bapak Kapolda menginisiasi untuk dilaksanakan kegiatan Run Series Jawa Timur 2025 yang dimulai di Kabupaten Banyuwangi. Bapak Ibu sekalian, teman-teman media, teman-teman komunitas yang dihormati Pak Kapolresta, berarti teman-teman Pak Kapolda melihat bahwa Banyuwangi ini menjadi kota yang aman, nyaman, sehat, sejahtera untuk bagi masyarakatnya, sehingga dipilih kenapa Pak Waka Banyuwangi menjadi 4 kota dan pertama diselenggarakan di Banyuwangi. Tentu ini sebuah kehormatan ya teman-teman sekalian media, sebuah kehormatan bagi kita semua bahwa kita kembali ditunjuk menjadi tempat yang
Wakapolresta Banyuwangi AKBP Putu Dewa Eka Darmawan mengatakan Polresta Banyuwangi siap mendukung perhelatan acara tersebut. Dalam event ini juga terdapat amanah dari Kapolda Jawa Timur untuk menunjukkan Jawa Timur aman, nyaman, sehat, sejahtera. SAPD yang hadir, kemudian Pak Kabokop yang ini menunjukkan kesiapan Pak Kabokop sudah hadir menunjukkan Banyuwangi, tentunya kami mewakili Pak Kapolresta dalam hal ini adalah menyatakan kesiapan kita dalam melaksanakan pengamanan, karena tadi sudah terucap dari pembawa acara maupun dari perwakilan yang menyampaikan dari Pak Kapolda bahwa kegiatan ini harus aman, nyaman, sehat, sejahtera. Tentunya itu harus saling mendukung. Bagaimana aman, tentunya segenap stakeholder yang bergerak di keamanan akan bahu-membahu, karena Banyuwangi ini sudah teruji dari berbagai event, yang bertahap bahkan internasional nih. Di sebelah kita ini Pak Guntur ini sudah tidak usah diragukan dalam menyelenggarakan event atau ikut berpartisipasi dalam event sepeda internasional. Dan yang terakhir kita mendapat apresiasi dalam Blue Fire ya. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Pagi, mentari belum bangun hingga mentari cerah. Menyambut langkah para taruna, mulai dari Wisma, kami siapkan seluruh jiwa raga. Kami sambut penuh semangat dengan dedikasi tinggi, mengemban amanah disertai doa orang tua. Mengarungi lautan ilmu global tiada batas, tetap berdasarkan karakter Pancasila dan berwawasan kebangsaan budaya, serta kebayangkaraan dengan mengedepankan Apta Sigra Nuraga, berpikir cerdas, bertindak cepat, kreatif, inovatif, kompetitif, dan bermartabat. SMA Taruna II Bayangkara, sekolah kebanggaan taruna seluruh Indonesia, siap mengukir prestasi berlandaskan iman dan takwa, penuh disiplin, memegang toleransi, semangat melakukan daya juang, penuh kemandirian berdasarkan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Di sini, dari Banyuwangi, Jawa Timur, dari Smadatara, kami ditempa di Kawah Chandra di Muka. Kami siap menjadi taruna yang cerdas, tangkas, hebat, dan kuat untuk berkompetisi, mengarungi berbagai tantangan, melintasi berbagai rintangan di medan apapun juga, di tempat manapun berada, siap menjadi taruna yang meraih prestasi mengharumkan bangsa. Smadatara, sekolah favorit taruna seluruh Indonesia, membuktikan diri sebagai sekolah terbaik yang menjadi sarana untuk meraih cita-cita bagi taruna yang ingin meneruskan pendidikan lebih tinggi lagi, baik di Akpol, Akmil, kedinasan maupun perguruan tinggi lainnya di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, adalah salah satu di antara 5 sekolah taruna yang bermitra dengan Bayangkara atau kepolisian. Keunggulannya di sekolah ini adalah menanamkan karakter, anak tertib, disiplin, baik karakter religi maupun karakter nasionalis. Anak di sini diberikan materi-materi terkait dengan kebayangkaraan dan juga terintegrasi pada kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, dengan moto Apta Sigra Nuraga, kami ingin menciptakan generasi yang cerdas, generasi yang cermat atau presisi, dan juga generasi yang terengginas. Oleh karena itu, kami berharap para alumni nanti senantiasa dapat diterima
baik di sekolah kedinasan sipil maupun kedinasan TNI dan Polri maupun untuk melanjutkan kuliah. Oleh karena itu, kelebihan kami adalah memberikan karakter tersendiri di anak-anak untuk bisa menyambut masa depan yang lebih gemilang. Kiranya ini harapan kami sebagai kepala sekolah, tentu dengan sederet program sekolah akan memadukan antara program pengajaran dan program pengasuhan. Terima kasih, Semangat Tara, jaya, 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 luar biasa. Taruna berprestasi bukan hanya bidang akademik. Keterampilan pun kini jadi tuntutan. Fasilitas olahraga disediakan. Taruna sudah membuktikan menjadi yang terbaik di berbagai cabang, salah satunya cabang panahan. Ketinggalan cabang olahraga lain juga diselenggarakan, baik olahraga ketangkasan, olahraga permainan, bahkan bela diri berbagai cabang perguruan menjadi salah satu peminatan yang banyak menjadi pilihan. Bahkan, di antara banyaknya kegiatan tatap muka, tidak meninggalkan kebudayaan. Salah satunya, seni tari pun jadi pilihan. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli
jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Jelang tahun baru ditambah musim penghujan, harga sayur mayur dan bumbu dapur di pasar tradisional di Kota Probolinggo terus merangkak naik. Naiknya harga lebih disebabkan stok di Probolinggo sudah habis pasca panen raya. Di sejumlah wilayah di Indonesia sudah memasuki musim penghujan, tidak terkecuali di wilayah Probolinggo. Sekitar sebulan ini wilayah Probolinggo diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Pada musim penghujan ini, harga sayur mayur dan bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional di Kota Probolinggo mulai mengalami kenaikan harga. Dari pantauan JTV di Pasar Baru Kota Probolinggo misalnya, kenaikan harga terjadi pada cabai rawit, cabai besar, tomat, dan bawang merah. Untuk cabai rawit harganya mulai merangkak naik, kisaran Rp30 sampai Rp35.000 per kilogramnya. Dari harga sebelumnya di bawah Rp30.000. Sedangkan cabai besar harganya Rp20 sampai Rp25.000 dari sebelumnya Rp15.000. Begitu juga dengan tomat, harganya naik menjadi Rp15.000 dari sebelumnya anjlok hanya Rp4.000. Bawang merah harganya Rp40.000 per kilogram. Naiknya harga sayur mayur dan bumbu dapur ini lebih dikarenakan faktor hujan ditambah jelang pergantian tahun. Sekarang cabai rawit 30. Itu 30 sampai 35 katanya Bu. Enggak, 30. Oh 30. Dari awalnya berapa Bu? Awalnya itu 20, 25. Sekarang 30. Kalau cabai besar? Cabai besar sekarang 25, awalnya 15. Untuk tomat? Tomat sekarang 15, awalnya 10. Yang paling signifikan harga apa Ibu yang naik? Yang naik itu cabai kecil. Yang cabai kecil itu ya? Sama besar. Faktornya karena apa itu Bu? Karena hujan? Faktornya Pak, Surabaya, makannya itu banyak, stoknya. Jadi ini kurang. Ini dari cabai dari mana Bu kalau sebetulnya? Dari Jember. Oh dari Jember ya? Sama Patalan. Kalau yang lain-lain kayak jahe apa itu sudah? Jahe turun sekarang. Oh, okay. 25. Meski harga sayur mayur dan bumbu dapur mengalami kenaikan harga, tidak dengan harga daging ayam broiler. Saat ini harganya stabil di kisaran Rp35.000 per kilogram. Ayam berapa sekarang ini Bu? 35. Turun atau naik atau standar nih? Turunin standar dah. Oh, kalau nanti jelang tahun baru naik apa enggak bergerak? Nggak tahu juga aku ya, kalau tahun baru insya Allah ya naik kebanyakan lah. Biasanya gitu Bu ya? Iya. Untuk stoknya gimana Bu? Stok banyak stok. Aman ya? Iya. Sampai akhir tahun aman stoknya? Oh aman. Pembelinya yang nggak ada di sini. Gimana tuh? Karena apa Ibu? Dijual? Karena yang di luar kan banyak orang jualan, jadi orang tidak masuk. Karena di luar semua, belinya di luar. Iya, belinya di luar. Kalau masuk kan sekalong parkir. Kalau di luar kan dosa kalong parkir. Harapannya pembeli ya itu masuk ya, yang di luar. Iya, yang jual itu harus masuk semua. Diperkirakan mendekati pergantian tahun, harga komoditi akan terus mengalami kenaikan harga. Dari Probolinggo, Farid Falevi, JTV. Sebagai wujud rasa syukur, warga sentra penghasil tahu di Lumajang membuat miniatur candi berbahan dasar tahu setinggi 6 meter dan berat mencapai 2 ton. Acara puncaknya miniatur tahu raksasa tersebut diarak menuju lapangan desa, selanjutnya diperebutkan warga secara bebas. Tumbeng miniatur raksasa berbahan dasar tahu berbentuk candi rejo setinggi 6 meter dengan berat mencapai 2 ton diarak keliling desa dengan jarak 1,5 km menuju lapangan desa Kunir Kidul, Kecamatan Kunir, Lumajang.
Setidaknya butuh 44 orang untuk mengangkat miniatur raksasa ini. Bahkan proses pengangkatan berjalan cukup sulit, di mana harus berhenti setiap waktu akibat ukuran dan bobotnya yang cukup besar. Miniatur raksasa ini berbahan olahan tahu yang sudah digoreng dengan jumlah mencapai 23.000 biji tahu, di mana butuh waktu 24 jam bagi warga untuk menyusun tahu raksasa berbentuk miniatur candi tersebut. Bahan dasar tahu tersebut hasil sumbangan dari ratusan home industri tahu desa setempat, di mana secara turun-temurun Desa Kunir Kidul menjadi sentra penghasil tahu di Lumajang. Puncaknya miniatur raksasa ini diperebutkan ribuan warga secara bebas. Acara ini menjadi wujud rasa syukur warga home industri tahu, sekaligus mengangkat potensi desa dan diharapkan mampu meningkatkan ekonomi warga. Kita membuat replikanya seperti ini, tapi sekarang candinya sudah ada. Ya. Ini untuk membuat candi rejo ini butuh berapa tas ini? Ada 23.000 biji tahu dikumpulkan dari warga pengusaha tahu di seluruh desa Kunir Kidul. Dan ini merupakan festival tahu yang ke-6 dari agenda mulai tahun 2017 sampai sekarang, libur 2020 sampai dengan 2021. Beratnya ini kurang lebih 2 ton. Butuh berapa orang untuk mengangkat tadi? Butuh 44 orang untuk mengangkat tumpeng ageng ini, butuh 44 orang untuk mengangkatnya. Pak, butuh berapa lama Pak untuk merangkai miniatur ini Pak? Untuk rancangannya sekitar 1 minggu, kita mulai dari hari Sabtu 1 minggu yang lalu, dan untuk memasang tahu di rancangan itu butuh 1 hari 1 malam. Lumayan seneng ya, rame, seru, nunggunya juga dari siang, dari jam 3 sore. Ada yang berebut, barusan dapatnya sedikit-sedikit, udah ada dapat beberapa, cuman udah langsung makan tadi. Terus tadi juga yang sore nunggu goreng tahu juga, terus berbagi sama masyarakat sekitar. Ya lumayan seru lah, rame. Acara ini menjadi ajang tahunan warga setempat dengan slogan Banjir Tahu. Selain itu, acara tersebut juga dimeriahkan penampilan sejumlah kesenian budaya. Dari Lumajang, Yogi Nugroho, JTV. Kutus-Kutus, satu-satunya minyak herbal ajaib yang siap mengatasi segala penyakit serta dapat menjaga kesehatan tubuh secara alami. Dengan kandungan puluhan tanaman herbal yang disatukan dan diolah secara khusus, minyak Kutus-Kutus dapat mengatasi puluhan penyakit seperti asam urat, rematik, syaraf kejepit, nyeri otot, pegal linu, encok, vertigo, migrain, ambeien, mabuk perjalanan, mah, dan masih banyak manfaat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Bowo, usia 51 tahun. Saya kena penyakit stroke. Alhamdulillah sekarang saya memakai obat Kutus-Kutus. Sekarang saya sudah mulai sembuh. Terima kasih Kutus-Kutus. Saraf kejepit. Terus anak saya membeli obat Kutus-Kutus untuk saya. Terus diobatkan dengan saya, dioleskan. Ini kok berkunjung sembuh. Ini aku pakai Kutus-Kutus seterusnya. Ini aku bisa sembuhnya karena pakai Kutus-Kutus. Ini saya di mana-mana nggak bisa kunjung sembuh, sembuhnya dari Kutus-Kutus ini. Aku terus
sekarang mengonsumsi kutus-kutus seterusnya. Juga ada serbannya ini biar nggak telat, biar sehat selalu. Terima kasih kutus-kutus, saya sudah sembuh dari penyakit saraf kejepit. Alhamdulillah. Cukup balurkan minyak kutus-kutus secukupnya di area telapak kaki dan punggung, serta titik tubuh yang mengalami keluhan dijamin sembuh. Selain sudah banyak membahagiakan keluarga Indonesia, kini kutus-kutus sudah berkembang untuk kebutuhan perawatan tubuh khusus, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Jadi, tunggu apa lagi? Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli hanya di Depo Utama Jalan Hasyim Asyari, nomor 100 Genteng, Banyuwangi, dan reseller resmi yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi dengan harga Rp170.000. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Pagi yang cerah dimulai dari langkah yang tepat dan semangat meraih mimpi. Karena mimpi tak akan terwujud tanpa dijalani, disertai usaha dan doa yang nyata. SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung atau yang biasa disebut dengan SMK Models merupakan sekolah vocational school. Kami siap mendidik putra-putri Anda sesuai dengan keahliannya, memenuhi cita-cita dan harapan dengan mengedepankan lulusan berakhlakul karimah, terampil, dan mandiri. SMK Models, Sekolah Sang Juara. Berada di Jalan MT Haryono nomor 42 Kerajaan Silir Agung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Memiliki gedung sekolah yang representatif, ruang praktek dan alat yang memadai, serta sarana pendukung yang sesuai dengan standar industri menjadikan sekolah yang nyaman dan kondusif. Dengan pengajar yang berkompeten dan ahli di bidangnya, menjadikan SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung menjadi pilihan para siswa. Dengan 7 pilihan kompetensi keahlian, diantaranya teknik alat berat, teknik kendaraan ringan otomotif, teknik dan bisnis sepeda motor, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, pemrograman perangkat lunak dan SIM, usaha layanan wisata dan perhotelan. Pastikan sekolah di SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung. SMK Models, pasti kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Model telah melakukan inovasi-inovasi sehingga hari ini banyak siswa kami, lulusan kami banyak diterima di beberapa industri, bahkan kalau ditelusuri mungkin sudah ada di 20 provinsi di Indonesia ini. Murid kami sudah tersebar. SMK Model bisa berkembang sampai ada juga yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Bahkan kami juga menyiapkan beasiswa bagi siswa-siswa berprestasi
gratis di perguruan tinggi. Hari ini sudah ada 6 siswa kami dapat beasiswa dari sekolah dan perguruan tinggi, dan ada juga yang banyak ingin kerja ke luar negeri. Alhamdulillah kami terus berproses. Alhamdulillah hari ini SMK Model pasti kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah menggodok anak saya, mengkomplek anak saya, sehingga sekarang anak saya sudah bekerja di pertambangan di suatu tempat Kalimantan sana. Saya menyekolahkan anak saya di SMK Model ini karena banyak prestasi dan banyak jurusan, jadi membuat anak saya bisa mengambil keputusan untuk bisa bekerja sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. You are the one. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. Empat bangunan gudang milik sebuah pabrik pengolahan beras dan telur di Kecamatan Sumber Jambe, Jember, ludes dilahap si jago merah. Tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, kerugian ditaksir senilai 4 miliar rupiah. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik kobaran api membumbung tinggi bahkan saat hujan lebat. Dalam video terlihat amukan api memuntahkan kepulan asap tebal dan melumat bangunan pabrik pengolahan beras dan telur milik Berkat Group Rice Mill and Chicken Farm di Desa Plerian, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember, Minggu malam. Besarnya kobaran api membuat 2 unit mobil yang diterjunkan Damkar Kabupaten Jember kewalahan dan meminta bantuan 2 unit mobil damkar dari Kabupaten Bondowoso. Menurut keterangan saksi mata, Samuel mengaku kebakaran diketahui pertama kali sekira pukul 5 sore atau 1 jam setelah seluruh karyawan pabrik bekerja. Samuel menjelaskan api melahap 4 gudang yang tempat penyimpanan karung kemasan beras, karton, telur ayam, serta sejumlah material yang mudah terbakar, ludes terlahap api. Beruntung logistik beras berada di gudang yang berbeda sehingga selamat dari amukan api. Ini gudang terbakar. Ada berapa unit ini? 4 unit, Pak. Apa isinya? Isinya pesak yang terbanyak, terus juga dinamo-dinamo, juga ada telur, juga ada spare part yang paling banyak, spare partnya lab ya. Untuk beras, logistik beras aman? Logistik beras puji Tuhan aman, Pak, karena di seberang gudang ya. Tadi waktu kejadian kebakaran ada aktivitas gudang atau sudah pulang karyawan? Kebetulan baru pulang semua, jam-jam 4:30-an, jam 4 itu kan anak-anak pulang. Setelah pulang itu langsung apinya nyaut. Jadi kemungkinan besar habis anak-anak pulang semua, dapat setengah jam atau 1 jam itu baru nyaut. Kira-kira sumber api dari mana? Kurang paham saya, Pak, ya. Untuk itu mungkin konsleting listrik atau mungkin puntung rokok juga saya kurang paham juga. Dari gudang sebelah mana? Dari gudang sebelah itu. Dan sak itu? Iya.
Kobaran api yang melahap seluruh bangunan membuat petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan untuk menjinakkan api. Api baru bisa dijinakkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Jember dan Bondowoso berjibaku dengan api selama 4 jam. Kesulitannya di sini kan di dalam gedung Pak ya, kita tidak bisa masuk, terus baik atapnya sudah roboh, kita tidak berani masuk. Alhamdulillah kita dibantu dari pemadam Bondowoso. Kita berapa unit? Alhamdulillah dibantu ada 2 unit dari Bondowoso Pak, dengan anggota 20 orang. Itu pemadaman berapa lama? Ini kebetulan dari tuan rumah sini minta standby jenis sampai besok Pak untuk 1 unit. Jadi tidak langsung pulang dari sini, masih harus standby untuk 1 unit damkar di sini sampai besok. Jadi kobaran api ada butuh berapa lama? Ini nanti sudah cuma tinggal pendinginan saja Pak untuk sekarang. Kobaran api mulai jam berapa? Kobaran api tadi itu kira-kira jam setengah 6 Pak. Setengah 6. Maghrib itu Pak. Ada maghrib itu. Padam satu sekarang apa? Alhamdulillah sekarang sudah bisa dipadamkan. Sekarang sudah jam 7, jam berapa? Di kisaran 5 jam kita menyalakan api Pak. Kebetulan ini korbannya dari mana? Nah ini masih belum diketahui untuk penyebab terjadinya kebakaran ini Pak. Masih proses Pak. Beruntung tidak ada korban jiwa dari kejadian tersebut. Namun pemilik pabrik memperkirakan perusahaan mengalami kerugian sekitar 4 miliar rupiah dari hangusnya 4 bangunan gudang serta seluruh material di dalamnya. Dari Jember, Utfikur Rahman, JTV. Kecelakaan laut KLM Fajar Lorena Safari di perairan Madura Situbondo, PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono turut prihatin. Ucapan ikut berduka cita disampaikan PJ Gubernur kepada 2 penumpang yang meninggal dunia. Dihimbau cuaca buruk, seluruh aktivitas pelayanan dan melaut dihentikan sementara. Pasca insiden kecelakaan laut KLM Fajar Lorena Safari karam di perairan Madura Situbondo, PJ Gubernur Adi Karyono ucapkan bela sungkawa ke korban meninggal Senin sore. Adi Karyono langsung berkunjung ke rumah duka Ahmad Suni, 54 tahun, warga Desa Tenggir, Kecamatan Panji, Situbondo. Kedatangan PJ Gubernur, Kadis Perhubungan Provinsi, dan pejabat Situbondo disambut isak tangis istri dan kedua anak korban. Atas musibah tersebut, PJ Gubernur Adi Karyono ucapkan duka cita dan tabah atas bencana tersebut. Ucapan serupa dan santunan ditujukan kepada almarhum Ibu Hairi yang telah dipulangkan ke rumah duka di Kepulauan Sepudi. Lebih lanjut, Adi Karyono menegaskan tim SAR akan optimalkan melakukan pencarian nenek maninya. Kami atau pemerintah tentu dengan dari DPRD, kemudian dari Wakil Bupati, ya tujuannya tentu kita ingin berduka cita, mengunjungi korban yang meninggal, dan kita ya memberikan doa duka cita untuk keluarganya seperti apa supaya ya tabah menerima ini. Yang jelas bahwa ini masih yang satu lagi memang di Sapudi, kami akan titipkan untuk ya santunannya. Kemudian yang satu tetap kami perintahkan jajaran SAR sesuai dengan SOP-nya 7 hari tetap melakukan pencarian. Ya. Mudah-mudahan di 7 hari ini bisa optimal dan kita ketemu. Mungkin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa untuk masyarakat yang memang harus bepergian dengan kapal penyeberangan atau kapal yang sekarang memang jadi transportasi di Sapudi ke Situbondo dengan situasi kondisi cuaca yang kurang bagus ya, di akhir Desember biasanya memang gelombang tinggi, tentu harus berhati-hati. Jangan begitu saja melaut ya tanpa ada guidance dari Sabanda. Jadi warning dari Sabanda, dari BMKG untuk diperhatikan.
Musim cuaca buruk, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghimbau masyarakat tetap waspada. Masyarakat juga diminta intens berkomunikasi kepada pihak Syah Bandar dan himbauan BMKG. Dari Situbondo, Andi Nurholis, JTV. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Virgi Hasan dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya.